Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Tara Asila dari kelas 12-6, kelompok 1, bab 7 tentang materi evolusi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang submateri saya tentang teori evolusi Charles Darwin. Bab 7 evolusi tentang teori evolusi Charles Darwin. Kita masuk yang ke pertama tentang arti evolusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut KBBI, evolusi adalah perubahan di mana pertumbuhan dan perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Secara harfiah dapat diartikan sebagai perubahan perlahan-lahan. Proses evolusi berlangsung lambat dan dalam kurun waktu yang sangat panjang, sehingga sulit untuk diamati ataupun dibuktikan di laboratorium. Walaupun demikian, petunjuk yang dikumpulkan para ilmuwan menjadi petunjuk terjadinya evolusi dan memunculkan teori-teori terjadinya evolusi. Teori evolusi telah dikemukakan sejak lama, salah satunya oleh Aristoteles, namun pencetus yang paling terkenal adalah Charles Darwin. Pada tahun 1831, atas jasa John Stephen Henslow, seorang botaniawan Inggris, Darwin mengikuti perjalanan ke berbagai belahan dunia dengan menggunakan kapal HMS Beagle. Saat tiba di Galapagos, Darwin menemukan banyak hal yang menarik seperti perbedaan kelompok-kelompok burung finch, di mana burung finch ini termasuk ke dalam famili Fringillidae selama perjalanannya. Burung ini terdapat di Ekuador dan Galapagos. Selanjutnya ada variasi bentuk paruh dan jenis makanan pada burung finch yang diamati oleh Darwin. Pada variasi bentuk paruh dan jenis makanan burung finch yang diamati oleh Darwin, itu terdapat 14 variasi bentuk paruh dan 4 masing-masing pembagian jenis makanannya. Nah, di sini ada pembagiannya. Bisa dilihat di sini terdapat 7 variasi bentuk paruh pemakan serangga, 4 variasi bentuk paruh pemakan biji, 2 variasi bentuk paruh pemakan kaktus, dan 1 variasi bentuk paruh pemakan buah. Umumnya, famili Fringillidae ini merupakan pemakan biji. Namun, dalam pengamatan Charles Darwin, Darwin menemukan ada burung finch yang berjenis paruhnya tebal untuk pemecah biji, ada yang paruhnya lurus untuk menghisap madu, dan kemudian ada yang paruhnya dapat memegang duri kaktus untuk mengambil serangga. Selanjutnya kita masuk kepada perbandingan teori evolusi. Banyak tokoh lainnya yang ikut menyumbangkan pemikiran-pemikiran tentang evolusi. Di antaranya ada Alfred Russel Wallace atau sering dikenal dengan Wallace. Kemudian ada Jean-Baptiste de Lamarck atau yang dikenal dengan Lamarck, August Weismann atau yang dikenal dengan Weismann, serta Charles Robert Darwin atau yang disebut dengan Charles Darwin. Nah, di sini ada teori menurut Wallace. Evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Individu yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup. Kemudian ada teori menurut Lamarck. Lamarck mengatakan evolusi adalah di mana bagian tubuh yang dipakai secara intensif buat menghadapi lingkungan tertentu akan menjadi lebih besar dan kuat. Kemudian ada teori menurut Weismann, di mana ia mengatakan evolusi
bertahan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Kemudian terakhir ada menurut Charles Darwin. Charles Darwin mengatakan bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam. Individu yang cocok dengan lingkungannya akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak cocok akan mati. Nah, inilah keempat teori-teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh teori evolusi. Pemikiran Darwin disajikan bersama dengan pemikiran Alfred R. Wallace pada Linnean Society of London pada tanggal 1 Juli 1858. Pemikiran Wallace ternyata sependapat dengan Darwin. Sejak saat itu, teori evolusi Darwin mulai didukung oleh banyak ilmuwan di dunia. Sejak dicetuskannya gagasan mengenai evolusi, timbul pendapat yang berbeda-beda, terutama mengenai sebab dan terjadinya proses evolusi. Selanjutnya, kita masuk kepada seleksi alam. Menurut Charles Darwin, seleksi alam merupakan gen utama terjadinya evolusi, di mana seleksi alam terjadi pada individu-individu yang hidup di alam. Individu yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan terus hidup dan berkembang biak, sedangkan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan musnah dan hilang dimakan waktu. Nah, ini merupakan contoh peristiwa seleksi alam. Di sini ada ngengat Biston betularia dari Inggris. Ini semacam kupu-kupu gitu. Nah, ini. Ngengat Biston betularia terdapat dua jenis, yaitu yang bersayap terang dengan yang bersayap gelap. Awal mulanya, lingkungan Inggris yang bersih sangat baik untuk adaptasi ngengat yang bersayap cerah. Namun karena limbah jelaga industri di Inggris yang semakin banyak dan mengotori pepohonan, sehingga pohon menjadi gelap yang akhirnya menjadi lebih adaptif untuk ngengat yang bersayap gelap daripada yang terang. Hasilnya, perkembangan ngengat bersayap gelap meningkat tajam dan sayap cerah berkurang drastis. Di dalam populasi terdapat variasi genotip dan fenotip. Kedua variasi ini merupakan awal terjadinya evolusi melalui seleksi alam. Kemudian ada macam-macam seleksi alam. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada seleksi terarah. Seleksi terarah adalah perubahan lingkungan yang menyatakan adaptasi ke arah lingkungan yang baru. Yang kedua ada seleksi pemantap. Seleksi pemantap atau stabilisasi adalah seleksi yang bekerja pada varian-varian tertentu dari satu populasi yang menghasilkan populasi adaptif dan mengizinkan varian-varian yang tidak adaptif. Yang ketiga, ada seleksi pemutus atau pemecah belah. Seleksi pemecah belah disruptif terjadi apabila kondisi lingkungan berbeda menyebabkan satu populasi terbagi menjadi dua subpopulasi. Seleksi ini memicu terbentuknya variasi yang sangat berbeda dalam suatu spesies, sehingga mendorong terbentuknya spesies baru atau spesiasi. Sekian presentasi dari saya, Tara Asila, kelas 12 MIA 6. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.